Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Ini ada sebuah kipas angin. Kalau misalnya saya putar gini, muternya lancar banget ya. Sampai sekitar 1 menit nih muter kayak gini terus. Artinya bearingnya masih dalam keadaan baik. Tapi kipas angin ini kata yang punya rusak gitu. Jadi dia nggak mau nyala sama sekali. Mereknya adalah Chris. Coba saya tekan on, lampu indikatornya nyala ya. Saya tekan on lagi, dia mati. Terus saya tekan on lagi, coba saya hidupin. Untuk kecepatan baling-balingnya nomor 2 nggak nyala juga. Saya tekan lagi, lampu LED yang ketiga nyala, artinya speed 3 nggak nyala juga baling-balingnya. Saya tekan lagi speed 4, ternyata masih tetap nggak nyala juga teman-teman. Artinya baterainya masih terisi, karena ini adalah kipas angin yang bisa dicas. Mereknya adalah Chris DFEF0516D USB fan, alias kipas angin USB DC 5 volt 5 watt. Baterainya 4000 mAh, gede juga ya. Dulu kipas angin ini pernah saya perbaiki teman-teman. Kalau misalnya kalian rajin nonton Teknisi Digital, kalian pasti pernah ngelihat tutorial gimana cara memperbaiki kipas angin ini. Tapi ternyata dapat hampir 3 bulan lebih dia rusak lagi gitu. Akhirnya balik lagi ke bengkel. Sekarang saya mau coba langsung betulin ya, untuk melihat kira-kira kerusakannya di mana. Langsung aja saya bakal ambil obeng dan saya bakal buka bagian belakang ini. Ini ada beberapa buah skrup yang harus dilepas. Pertama kita bongkar dulu karetnya ya, supaya lebih enak mengetahui letak skrupnya di mana aja. Ada sekitar 6 buah skrup di sini, 1 2 3 4 5 6. Saya buka dulu ya teman-teman. Tapi setelah dibongkar skrupnya nggak bisa langsung dibuka atau ditarik gini ya. Kayaknya harus pakai congkel dulu nih. Kita congkel bagian sini, kita cari celah yang kira-kira pas untuk dimasukin obeng. Seperti ini. Terus kita coba lakukan sampai seluruhnya benar-benar kebuka ya. Hati-hati. Oke. Sekarang kita bisa ngelihat mesinnya, teman-teman. Karena di sini ditunjukin baterainya itu bertegangan sebesar 3,7 volt. Jadi saya mau langsung ukur baterainya aja pakai avometer digital. Kira-kira berapa sih tegangan yang sekarang ada di baterainya? Karena kalau tegangannya berkurang di bawah 3,7 volt bisa jadi ada problem sama baterai. Mungkin kurang dicas sampai akhirnya tegangannya turun banget ya. Kita siapin avometer digital skala 20 volt DC ya. Langsung kita tempelin probe positif dan negatif avometer kita ke soket baterai. Soket baterai ada di sini. Ini bisa kita cabut untuk lebih memudahkan kita dalam pengukuran ya. Kabel yang warna merah kita tempelin di warna merah, dan yang hitam kita tempelin di warna hitam. Ini dia. Kita lihat tegangannya terukur 3,95 volt, artinya baterainya dalam keadaan baik-baik aja teman-teman. Berarti ada problem yang lain selain baterai. Kemungkinannya apa? Kemungkinannya ada kabel yang putus. Untuk mengetahui adanya kabel yang putus, artinya kita harus membuka bagian ini, karena bagian ini langsung berhubungan sama baling-baling.
kayak gitu. Baling-balingnya ada di depan sana atau di dalam sana ya. Sebelum kita membongkar baling-baling, ada baiknya kita cek dulu dinamonya atau motornya itu menggunakan avometer digital, tepatnya di titik ini. Karena titik ini atau kabel ini langsung berhubungan sama baling-baling. Jadi kalau misalnya kita ukur di sini dengan avometer digital ternyata nyambung, artinya spoolnya nggak putus teman-teman, atau motornya nggak putus jalurnya. Coba langsung ya kita arahin avometer digital ini ke skala dioda, terus kita ambil probe-nya, kita cek langsung di titik yang tadi saya tunjukin. Kita lihat apakah dia tanpa hambatan. Kalau misalnya tanpa hambatan, nanti bakal muncul angka 005, 004, 002. Ternyata nggak muncul teman-teman. Artinya memang jalurnya putus nih. Kalau nggak spoolnya putus, jalurnya yang putus. Sekarang kita udah tahu ternyata ada problem sama motor atau jalur yang mengarah ke motor. Kalau yang video dulu itu rusaknya adalah jalur yang mengarah ke bagian motor. Jadi mau nggak mau kita harus bongkar. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dari membongkar kipas angin ini. Mungkin teman-teman bisa nggak skip videonya supaya ilmunya nyampe, atau supaya letak pemasangannya tuh nggak salah ya. Pertama saya bongkar kedua buah skrup ini. Akhirnya ada benda inilah yang kita dapetin ya. Kita bongkar pertama kali, kita taruh dulu. Kemudian kita bongkar yang ini. Pakai obeng yang besar supaya ngelepasnya gampang. Kalau pakai obeng yang kecil nggak cocok karena kekecilan teman-teman. Terus kita bongkar 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah skrup ini. Kalau yang ini baru pakai obeng yang kecil, karena kalau pakai obeng yang gede kegedean, malah nggak bisa diputar. Pas semua skrupnya udah terlepas, bukan berarti ini langsung bisa dicabut ya, karena ini aman banget. Masih banyak pengaman di sini. Ada 2 buah klip, 1 dan 2. Klipnya harus kita lepas. Cara ngelepas klipnya itu ya kita dorong seperti ini sambil kita tarik. Ini agak susah-susah gampang, jadi harus hati-hati. Kalau misalnya penarikan klip ini bakal membutuhkan durasi yang panjang, saya bakal skip videonya teman-teman. Kayak gitu. Tuh, ngelepasnya agak susah kan? Ini harus didorong seperti ini. Nah, ini yang ini bisa. Tinggal yang satu. Nah, akhirnya kebuka juga bagian yang penting di kipas angin ini. Kita bisa ambil seperti ini. Terus kita tinggal cek kabelnya. Nah, cara ngecek kabelnya gimana nih? Kan ketutupan sama selongsong pipa. Tenang aja teman-teman, karena pasti ada cara. Caranya adalah membongkar bagian ini. Coba kita ambil obeng dan kita masukin ke sini pelan-pelan. Terus kita tarik ke atas. Tuh, kebuka kan? Kita bisa ngeliat ada kabel di sini. Ini saya nyoldernya rapi banget loh, padahal saya udah pakai selongsong ya kan. Tuh, ini solderannya bagus banget. Saya nggak yakin kalau misalnya kabelnya putus, karena kemarin memang saya pilihin kabel yang kualitasnya bagus. Kalau yang lama kemungkinan iya putus. Tapi begitu saya perbaiki kemarin, saya udah pilih kabel yang bagus banget. Saya nggak mau ngelepas kabelnya karena saya nggak yakin kalau misalnya kabelnya putus di bagian sini sampai sini. Jadi saya mau coba lepas baling-balingnya dulu teman-teman. Caranya tetap sama. Kita ambil obeng, kita coba congkel bagian sini sampai kita dapetin celah supaya
alat seperti penggaris bisa masuk untuk ngebuka bagian yang penting di sini. Karena untuk melihat baling-baling kita harus membongkar bagian cover depan ini. Lakukan ini sampai kebongkar semua ya. Kalau misalnya kita berhasil ngebukanya, terus kita bisa ngeliat baling-baling, langkah selanjutnya adalah kita melepas baling-balingnya teman-teman. Kita bisa coba untuk menariknya pakai tangan langsung seperti ini. Kalau misalnya kita mengalami kesulitan, berarti ada cara yang lebih baik untuk ngelepas baling-balingnya. Saya agak lupa di video yang pertama saya kemarin cara ngelepasnya gimana. Saya mau nonton video yang lama, males. Jadi saya coba langsung tarik aja baling-balingnya. Kalau misalnya nggak bisa dilepas, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kita coba untuk mengukur tegangan keluaran saat kita on-kan mesinnya. Caranya gampang. Kita ambil avometer digital, kita arahkan ke 20 volt DC seperti ini. Kita hidupin avometer digitalnya. Ini yang harus kita ingat adalah pin out dari tegangan yang keluar ke motor. Yang keluar ke motor atau dinamo itu adalah dua kabel ini. Yang merah positif, yang ini negatif. Kalau misalnya dalam keadaan standby seperti ini atau keadaan off, tentu kita nggak bisa ngeliat ada tegangan atau ada tegangan di sini sebesar 0,71 volt. Kok bisa tegangannya ada 0,5 volt? Dari mana tegangan itu muncul? Padahal soket baterainya dicabut. Jawabannya adalah dari elko yang terpasang di sini teman-teman. Sekarang kita colokin ya soket baterainya. Ini dalam keadaan off. Sekarang kita coba cek berapa tegangan yang keluar. Tegangan yang keluar adalah 0,6 volt. Stabil. Kalau tadi turun ya tegangannya. Sekarang coba kita on kan. Ini on. Tegangannya keluar 4,5 volt ya. Kalau kita pindahin speednya ke speed 2, 5,78 jadinya. Kita pindahin ke speed 3 jadi 7,16 volt. Kita pindahin ke speed 4 atau max 8,46 volt. Nah, itulah yang mengakibatkan putaran dari kipas angin itu berbeda. Kayak gitu. Sekarang saya matikan. Artinya di pin out jalur kabel yang masuk ke motor itu sebetulnya ada tegangannya. Mesinnya nggak bermasalah teman-teman. Vonis utama kerusakan dari kipas angin ini lebih tepat terletak pada motornya. Saya revisi, ternyata baling-baling kipas angin ini bukan bisa dicabut langsung dari bagian depan, tapi harus dibuka dulu spinya dari bagian belakang. Karena kipas angin ini mirip banget sama cooler fan untuk komputer teman-teman. Setelah kita buka penutupnya, baru bisa kita ngelihat aslinya kipas angin ini seperti apa. Ternyata sistem kerjanya adalah cooler fan. Kalau misalnya dia mirip sama cooler fan, fan cooler untuk komputer itu dia nggak bisa dibuka langsung dari depan. Kita harus bongkar dari bagian belakang. Tapi saya nggak akan memutuskan untuk membongkar ini. Jadi coba saya tadi mau ngecek bagian kabel yang mengarah langsung ke motor dari sambungan ini. Sekali saya tarik, ternyata ada kabel yang putus teman-teman. Padahal di awal tadi saya udah klaim sambungannya bagus dan nggak bakal putus. Dan akhirnya saya revisi lagi. Saya mau lepas bagian ini untuk bisa ngelepas baling-balingnya supaya jangkauan tangan saya lebih tepat
untuk bisa megang ujung kabelnya, karena ini presisi banget, ngirit kabel banget kayaknya dari pabrik. Dia harus ngepres tanpa ada sisa yang begitu banyak gitu, paling cuma beberapa mili. Sekarang kita udah bisa lepas ya, kita bisa tarik seperti ini. Kita ngelihat ada satu kabel yang lepas, kabelnya warna merah yang tadi saya tunjukin. Jadi kabel ini harus saya sambung lagi. Saya nggak nyangka kalau misalnya putusnya ada di bagian sini, di bagian yang disolder malah nggak putus dia. Jadi ini saya tarik untuk bisa ngedapetin kabel merahnya di bagian dalam sini. Kabel putus yang warna merah ini akhirnya ketemu. Terus langsung aja kalau gitu saya solder antara kabel merah dengan kabel yang saya gunakan untuk menyambungnya. Saya saat ini menggunakan kabel warna putih. Sisi yang satu lagi udah saya sambung seperti ini. Jadi dua buah sisi ini udah saya sambung yang putus tadi antara kabel merah. Jadi antara kabel merah ini saya sambung dengan kabel warna putih kayak gitu. Kalau misalnya ini berhasil, kalau misalnya kita hidupkan, nanti dia akan berputar. Tapi ini nggak mau berputar karena dia nyangkut. Jadi saya harus tarik dulu. Tapi kita udah tahu ya, ternyata memang berhasil. Perbaikan kali ini berhasil. Kita dapat mengetahui adanya kabel yang putus. Caranya bisa teman-teman lihat dari awal sampai akhir, gimana mengidentifikasi kerusakan pada kipas angin cas seperti ini. Saya pakai selongsong, jadi selongsongnya ini nggak bisa masuk ke celah-celah sempit. Selongsongnya sengaja saya pasang karena di kipas angin ini kebetulan memang banyak engselnya. Jadi kalau nggak dipasang punya potensi merusak bagian-bagian tertentu. Lebih jelasnya bagian kabel yang bakal rusak gitu. Jadi engselnya, jadi selongsongnya harus saya pasang semua teman-teman. Sekarang baling-balingnya udah nggak mengganggu. Coba kita tes. Tuh kan, kipas angin ini udah sembuh. Kita tambahin speednya kenceng, kita tambahin speednya kenceng lagi. Rasakan anginnya ya. Mungkin kita bisa ngedengerin suara anginnya dari kamera yang ditangkap dari suara yang ditangkap dari mikrofon kamera. Ini adalah kecepatan maksimal. Sekarang saya matikan. Pekerjaan sebetulnya sudah selesai teman-teman, tapi kita nggak akan tahu lebih pasti kalau misalnya kita belum tutup semua covernya. Jadi teman-teman, kalau misalnya pengen lanjut ke video yang lain, silakan. Tapi kalau misalnya mau nonton sampai habis, teman-teman juga lebih baik. Untuk kalian yang nonton sampai ke menit yang sekarang, saya kasih bonus nih, sebuah ilmu. Saya akan menggunakan solasi bakar ya. Solasi bakar. Jadi solasi bakar ini biasanya kan bakal rapat kalau misalnya kita panasin pakai korek api ya. Nah, kalau untuk kasus-kasus seperti ini kita nggak usah menggunakan korek api teman-teman, tapi kita langsung aja menggunakan solder seperti ini. Nah, kita tempelin sama panasnya solder, otomatis dia bakal merekat. Kalau pakai korek api, dikhawatirkan ada bagian yang terbakar nanti gitu. Nah, ini nggak akan ngerusak solder karena dia nggak akan meleleh lemnya. Pun kita juga nggak perlu lama untuk ngelelehin solasinya. Itu solasinya udah kuat banget nempelnya. Pas sudah dipasang semua seperti ini, seluruh cover dan skrup-skrupnya, baru yang namanya kita melakukan pengujian terakhir atau final check atau quality control. Nanti jangan-jangan pas sudah kita pasang ternyata cuman hidup beberapa saat aja teman-teman. Nah, seperti ini. Kita udah sedikit melakukan quality control ya. Begitu udah dipasang ternyata kabelnya nonjol seperti ini ya. Nah, ini sebetulnya nggak lolos QC atau quality control. Jadi
langkah berikutnya kita tinggal memperbaiki kabelnya aja. Ini kita tinggal bongkar, terus kita posisikan kabelnya supaya dia nggak terlihat. Karena kalau terlihat seperti ini akan menimbulkan permasalahan. Masalah apa yang bakal timbul kalau misal muncul seperti ini? Nanti kabelnya bakal gampang putus lagi teman-teman. Jadi posisikan kabel ini supaya nggak terlihat sama sekali. Ini udah terkupas nih kabelnya. Putus lagi kabelnya. Ternyata nggak lulus quality control. Ternyata yang putus sekarang adalah kabel warna hitam. Dan setelah nunggu sekitar 1 jam untuk memperbaiki kabel yang tadi putus lagi, nggak lulus quality control, akhirnya sekarang udah selesai semua teman-teman. Sekarang kita tes ya, kita hidupin. Tuh, nyala dia kan? Tuh, tetap nyala kan? Digerak-gerakin pun tetap nyala. Kita pindahin speednya atau kita rubah ke nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kita matikan. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.